Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi emotional intelligence pertemuan ketiga adalah tugas kuliah. Nama saya Panji Ramadan. Pendahuluan. Emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesama, berhubungan dengan lingkungan dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Dari itu, emosi memberikan dengan kecerdasan emosi, manusia mampu mengendalikan emosi, dapat berpikir jernih dan kreatif, dan mampu mengelola beragam situasi dan tantangan, mampu berkomunikasi dengan baik dan pada orang lain, memperlihatkan kepercayaan diri, empati, dan penuh rasa percaya diri sehingga menunjang kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Latar belakang: manusia diciptakan Tuhan dan dibekali kemampuan dasar yang amat penting, yaitu kemampuan untuk memimpin dirinya dan orang lain. Dalam kehidupan sosial, terutama dalam berorganisasi, kemampuan memimpin ini hendaknya dilandasi oleh karakter keutuhan yang berdimensi universal sehingga mewujud pada kepemimpinan yang amanah, kuat, mengutamakan keselamatan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, adil dan bermartabat. Sedangkan kaitannya dengan emosi, kepemimpinan seperti ini tentu saja adalah kepemimpinan yang mampu mengendalikan dan mengelola emosi. Kepemimpinan dengan kualitas kecerdasan emosi yang dapat mengembangkan integritas anggota organisasi dan mencapai segenap tujuan organisasi. Pengertian perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri yang terdiri dari perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan atau emosi. Fungsi kesadaran diri. Dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya, mengadakan seleksi terhadap informasi rangsangan yang masuk ke dalam dirinya dan dapat memandukan semua informasi yang masuk dalam bentuk reaksi-reaksi psikofisiologisnya. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsangan yang berasal dari daerah sekitarnya. Orang hidup pasti sadar atau memiliki kesadaran, dan kesadaran ini secara sederhana dapat diartikan terhadap lingkungannya. Orang yang sadar atau conscious akan hidupnya tentu harus berusaha bagaimana mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan hidup, biofisiologi dan psikologisnya seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum, bereproduksi untuk menurunkan keturunannya, bekerja, bergaul dan hidup berkelompok, belajar dan beraktivitas dan lainnya sebagainya, menjalankan ketentuan agama, meditasi. Pada dasarnya, kesadaran manusia dikontrol oleh sistem saraf yang berpusat di otak. Oleh karena itu, jika otak mengalami kerusakan sebagai atau seluruhnya, maka dapat membuat orang yang bersangkutan mengalami gangguan kesadaran. Sebagai contoh adalah jika oleh karena suatu sebab tertentu, maka seseorang dapat tetap sadar akan dirinya dan lingkungannya. Tentu saja jatuh dari pohon, tetapi bersangkutan tetap sadar dan memahami fenomena yang baru saja dialaminya. Tetapi jika pingsan, maka yang bersangkutan disebut tidak sadar atau kehilangan kesadarannya, di mana seseorang tampak tidak dalam keadaan jaga pada waktu itu atau sesaat kemudian atau dalam waktu relatif lama. Ada juga fenomena tidak sadar psikologis, misalnya di mana seseorang mengalami suatu ketegangan diri sendiri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak sadar akan kehadiran seseorang yang dihadapannya atau melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Pada umumnya, nilai kesadaran dapat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan seseorang dalam berpikir atau kemampuan berpikir, berperasaan, atau kemampuan berolah rasa persepsi, atau kemampuan dalam menangani suatu, kemampuan dalam menggagas sesuatu dan kreatif, kemampuan berangan-angan, dan kemampuan membuat alasan atau memecahkan masalah. Pada setiap tahapan kesadaran, oleh karena itu, keadaan sadar atau kesadaran akan terjadi dalam suatu siklus irama kehidupan seseorang yang meliputi fase-fase tertentu seperti keadaan bangun, keadaan ngantuk, keadaan tidur. Pada waktu bangun, maka nilai kesadaran dapat dilihat dari pola tingkah laku dan perilaku dalam berinteraksi dalam lingkungannya.
Sedangkan dalam keadaan tidur, maka nilai kesadaran dapat dilihat dari reaksi terhadap rangsangan yang diberikan dan aktivitas potensial listrik saraf otak pada waktu mengantuk. Maka nilai kesadarannya dapat dilihat dari konsisten reaksi terhadap rangsangan yang diberikan pada saat bangun dan atau sedang tidur. Artinya orang yang sedang mengantuk jika diajak berbicara masih dapat mengerti dan menjawab apa yang sedang dibicarakan. Jika semua tahapan-tahapan tersebut tidak dapat ditemukan, maka seseorang jatuh dalam keadaan tidak sadar atau dikenal dengan hilangnya kesadaran. Dari uraian di atas, maka kesadaran pada manusia dapat dikategorikan dalam kesadaran psikologi, di mana makna kesadaran dimaksud berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengenali kemampuannya dalam berpikir, berolahraga, berpersepsi, menggagas suatu angan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, maka kesadaran ini dapat diamati langsung dan dapat dilakukan tes psikologi. Kesadaran fisik, di mana makna kesadaran dimaksud berhubungan dengan kapasitas seseorang yang mengadakan reaksi atas rangsangan, baik yang berasal dari dalam otaknya atau berasal dari luar tubuhnya. Secara biofisiologi, maka kesadaran ini dapat ditunjukkan melalui suatu hasil rekaman elektroencephalograf atau EKG atas adanya perubahan-perubahan listrik potensial di otaknya dalam suatu irama yang dikenal sebagai the sleep-wake rhythm, di mana irama kesadaran dapat diamati dalam kurun waktu yang terdiri dari 8 jam tidur dan 16 jam bangun dalam sehari. Kesadaran fisik ini dikontrol sepenuhnya oleh biological clock. Fungsi perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang yang berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Misalnya, ada 2 orang yang bersama-sama menyaksikan pementasan drama. Orang pertama menganggap pementasan drama tersebut dengan rasa kagum dan senang. Singkatnya, dia melihat penampilan pementasan itu sangat sempurna. Tapi orang kedua melihat itu dengan acuh tak acuh. Gejala perasaan tergantung pada kondisi jasmani. Misalkan badan dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung, daripada tubuh dalam keadaan sehat dan segar. Pembawaan adalah orang yang membawa berperasaan halus. Sebaliknya ada pula yang cenderung perasaannya kurang peka. Peran seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Kondisi yang dapat mempengaruhi perasaan dapat memberikan orak dalam perkembangan perasaan. Tiga dimensi perasaan menurut Wood, perasaan tidak hanya dapat dialami individu yang sebagai perasaan senang atau tidak senang, tapi masih dapat dilihat dari dimensi lain. Memang salah satu segi perasaan itu dialami sebagai perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini dinyatakan oleh Wood sebagai dimensi yang pertama. Di samping itu masih ada dimensi lain bahwa perasaan itu dapat dialami sebagai suatu hal, yaitu yang atau sebagai hal ini oleh Wood dipergunakan sebagai dimensi yang kedua. Di samping itu masih ada dimensi lain yang dipergunakan sebagai dimensi yang ketiga, yaitu ekspansi and riffing. Sehubungan dengan soal dan waktu dan perasaan, Stans juga membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu perasaan saat ini, perasaan yang menjangkau ke masa depan, dan perasaan yang berhubungan dengan waktu yang telah berlalu. Sehubungan perasaan dan gejala-gejala kejasmanian. Gejala perasaan tidak terdiri dari sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Bahkan perasaan dengan keadaan tubuh ini memang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, kalau ada orang yang berbicara, biasanya disertai dengan gerakan tangan. Gerakan ini tidak lain dari ungkapan perasaan atau memperjelas apa yang dikatakan. Orang yang sedang menghormati orang lain biasanya disertai dengan gerakan tangan. Tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud mimik, gerak roma muka, pantomimik. Gerakan anggota badan bagi orang bisu tuli terdiri dari gerakan-gerakan termasuk mimik dan pantomimik. Gejala pada tubuh seperti jantung bertambah cepat dari biasanya, wajah menjadi pucat dan sebagainya. Macam-macam ungkapan perasaan.
Menurut Max Scheler ada 4 macam tingkatan perasaan, itu perasaan tingkat sensoris. Perasaan ini adalah perasaan yang berdasarkan atas kesadaran dan berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa takut, panas, dingin. Perasaan yang bergantung kepada keadaan jasmani seluruh. Kasman memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut. Kasman memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut. Perasaan keinderaan. Perasaan ini adalah perasaan yang berhubungan dengan alat indera. Misalnya perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, umpamanya asam, asin, pahit, manis yang berhubungan dengan bau dan sebagainya. Juga termasuk dalam hal ini perasaan lapar, haus, sakit, lelah dan sebagainya. Perasaan kejiwaan dibedakan atas berbagai macam. Perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan kemasyarakatan, perasaan harga diri, perasaan ketuhanan. Perasaan kejiwaan dibedakan atas fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di mata semua makhluk yang telah Dia ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah manusia diberi pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Manusia diharapkan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya manusia dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan esensi pencipta manusia itu sendiri. Dengan pikiran pula manusia diharapkan untuk dapat membedakan antara yang baik. Manusia berpotensi untuk bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Sebab itu adalah hak secara sistematis sudah diberikan kepada Tuhan. Namun sayangnya ada sebagian orang yang menyerahkan begitu saja potensi pikiran agar dikontrol oleh sumber yang berbeda di luar kendalinya. Misalkan lingkungan tempat tinggal, pergaulan, sehingga tidak menepis mana konsep yang baik maupun yang buruk. Pikiran manusia sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Ketiga pikiran itu memiliki masing-masing fungsi, yaitu pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera kita: penglihatan, penciuman, peraba, pendengar. Selanjutnya menganalisis informasi yang masuk tersebut dan membandingkan informasi tersebut dengan data informasi yang ada di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar memiliki fungsi kebalikannya dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar sendiri, sehingga jika ada informasi yang langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Biasanya dari pikiran bawah sadar ini sangat banyak, diantaranya intuisi, kepribadian, kebiasaan, imajinasi, kreativitas, memori jangka panjang, serta tingkat spiritualitas manusia dengan Tuhan berada di level pikiran yang lain. Bawah sadar tersebut sebagai sebuah hard disk seperti di dalam komputer. Pikiran tidak sadar memiliki fungsi mengontrol semua organ-organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Pikiran tidak sadar memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Agar mampu dan bisa menjadi pengontrol pikiran yang baik, maka setiap peserta perlu mengetahui beberapa hukum yang bekerja di pikiran sadar. Di antaranya dalam pikiran tidak ada masa lalu dan masa depan, yang ada hanya masa sekarang. Saat pemikiran masa lalu atau masa depan, seorang pasti akan menyadarinya. Pikiran hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu saat. Kekuatan program pemikir ditentukan oleh intensitas emosi. Setiap pikiran atau ide mengakibatkan reaksi. Apa yang pikirkan harapkan terjadi cenderung menjadi kenyataan. Gambaran mental ini membentuk cetak biru atau pola, dan pikiran bawah sadar menggunakan semua sumber daya yang ia miliki untuk menjalankan dan mewujudkan rencana ini menjadi realitas. Saat suatu ide diterima pikiran bawah sadar, ide ini akan menetap di sana hingga digantikan oleh ide yang lain. Simptoman gejala yang muncul karena emosi cenderung mengakibatkan perubahan pada tubuh fisik bila simptom ini bertahan cukup lama. Aturan main yang dilakukan di pikiran bawah sadar berbeda dengan yang di pikiran sadar. Di pikiran sadar yang membentukkan segalanya adalah kekuatan kehendak atau willpower. Saat berurusan dengan pikiran bawah sadar, semakin besar kekuatan kehendak yang digunakan, semakin sulit untuk mengakses pikiran bawah sadar.
Sekian penjelasan saya tentang emotional intelligence. Kalau kurang mohon dimaafkan. Selebihnya kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.